Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat yang begitu banyak yang kita tidak bisa menghitungnya, nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat kesempatan kita bisa berjamaah salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Zuhri bab masalah kaidah Al-Quran terkait dengan jiwa dan kehidupan. Bapak dan ibu-ibu, salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW berserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya yang senantiasa selalu istiqomah di jalan beliau. Bapak dan ibu-ibu, langsung saja waktu saya serahkan kepada Ustadz Zuhri. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وبعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقانا صالحا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang paling utama adalah nikmat kita masih beriman, nikmat kita masih diberikan keislaman. Maka itu hal yang utama yang patut kita syukuri sampai dengan saat ini. Kemudian ditambah lagi dengan nikmat kesehatan, kemudian ditambah lagi nikmat waktu luang dan seterusnya, yang jika kita hitung tidak akan bisa, yang jika kita jadikan lautan sebagai tinta, kemudian ranting pohon sebagai penanya, tidak akan mampu menulis nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengkaji tentang qawaid Qur'aniyah, 50 kaidah Quran terkait jiwa dan kehidupan. Kaidah Quran. Alhamdulillah, LKI, Lembaga Kajian Islam, menyediakan di Masjid Al-Ikhlas ini insya Allah dari beberapa materi yang berkaitan dengan Al-Quran, kemudian berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan, kalau yang kita kaji, berkaitan dengan tadaburnya. Alhamdulillah, insya Allah dengan seperti itu bisa melengkapi keilmuan kita, mulai dari tafsirnya, kemudian nanti ditambahkan dengan tadaburnya, mulai dari hadisnya, mulai dari tauhidnya, sebagai penyempurna kita dari segi keilmuan. Alhamdulillah. Rasulullah menyampaikan, taraktu fikum amroini lan tadillu idza ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya telah meninggalkan pada kalian dua perkara, jika kalian itu memegang teguhnya, lan tadillu, tidak akan tersesat, tidak akan. Di sini menggunakan lan. Lan kalau dalam bahasa Arab artinya tidak akan. Tidak akan. Mustahil terjadi. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Ketika kita mau berpegang teguh pada keduanya. Apa dua itu peninggalan Rasulullah ini? Kitaballahi wa sunnata rasulihi. Meninggalkan dua, yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim, kemudian Al-Hadis. Insyaallah ini menjadi penyeimbang kita, ya. Ketika kita ada suatu permasalahan, tentu kita kembalikan kepada sumbernya, peninggalan Nabi, warisannya Nabi. Nabi tidak mewariskan harta yang kemudian sampai kepada kita, Pak nggih. Umpamanya Nabi mewariskan harta, ya, tidak mungkin sampai kepada kita. Harta apa, ya? Uang, tidak sampai. Tetapi Nabi Muhammad dan para anbiya lainnya meninggalkan pedoman, yang pedoman tersebut akan terus sampai kepada generasi-generasi setelahnya, umat-umat setelahnya.
Maka Al-Quran ini sebagai mukjizat. Yang mukjizat ini diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelindungnya Nabi, ya, ketika ada hal-hal yang buruk, ketika ada hal-hal yang tidak disenangi oleh Nabi berupa cemoohan, berupa hinaan dan lain sebagainya, maka yang menjadi penenang adalah Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kemudian hiburan yang lainnya, ya. Allah banyak menghibur Nabi Muhammad melewati Al-Quran. Wadduha wal laili idza saja, ketika orang-orang kafir Quraisy sudah mengatakan ada satu peristiwa yang kemudian menghibur Nabi, ya, ketika awal-awal mendapatkan wahyu dan seterusnya. Alhamdulillah, ini peninggalan yang sangat besar. Di dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas Al-Qaidah Al-Ula, kaidah yang pertama, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang bunyi ayatnya kita ambil wa qulu linnasi husna, dan katakanlah linnasi kepada manusia husna, perkataan yang baik. Kepada siapapun. Masing-masing kemarin kita sudah detail secara penjelasan. Kepada fakir miskin kita harus berkata baik, kepada anak yatim, kepada suami istri, kemudian kepada orang yang lebih tua, bahkan sampai kepada orang kafir. Kemudian sempat juga waktu itu Pak Budi menanyakan, apa ada pengecualian? Apa ada pengecualian? Tidak ada pengecualian, kecuali masih ada kecualian tapi tidak dengan kata-kata, yaitu ketika berdebat kepada ahlul kitab. Wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Ketika perdebatan itu sudah sengit, kenapa dibolehkan berdebat? Karena untuk menunjukkan kebenaran. Perdebatan itu dibolehkan dengan ahlul kitab untuk apa? Untuk menunjukkan kebenarannya Islam. Untuk menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang datang dari Allah dan membawa kebenaran. Maka ketika ada yang menolak kemudian zalim melewati batas, maka kita terkecuali itu. Dengan apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan pengecualiannya itu dengan syariat jihad. Langsung angkat pedang, ya. Jadi bukan cekcok-cekcok lagi, lok-lokan bahasanya kita, bukan ecek-ecekan. Tapi syariatnya sudah, kalau ada yang dolim maka dalam batasan tertentu syariatnya sudah beda. Kemarin alhamdulillah kita telah bahas kepada siapapun, bahkan alhamdulillah kaidah ini masuk, ya. Artinya beberapa hari yang lalu mungkin kita sama-sama mendengarkan berita viral, ya, terkait seorang pendakwah, disebut pendakwah karena mendakwahkan, ya. Kemudian di atas panggung mengatakan sesuatu yang kurang baik kepada seorang pedagang, ya, pedagang es teh, ya. Itu lantas menjadi viral. Sebab apa? Sebab perkataan. Sebab perkataan. Allah langsung tunjukkan, Allah langsung kasih kontan siapa yang akan Allah angkat derajatnya dan siapa yang akan Allah hinakan.
Dengan apa? Dengan perkataan. Dengan perkataan. Maka dari itu kaidah ini menjadi penting, bahwasanya waqulu di situ adalah fiil amr. Al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan kewajiban. Jadi kalau sudah wajib berarti harus kita laksanakan, dan melaksanakan mendapat pahala. Itu. Kemudian untuk yang kedua, insya Allah kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan simpul keimanan yang terakhir, yaitu beriman kepada qadha dan qadar. Berkaitan dengan itu, pada ayat ini nanti akan berbicara tentang simpul keimanan yang terakhir. Al-Qaidah Ats-Tsaniyah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ayat ini mengajak kita untuk mengimani takdir. Hadhihi qa'idatun 'azimatun laha atharun balik fi hayatil ladzi wa'auha. Jadi kaidah ini akan ada proses, nanti akan ada asar yang besar bagi kehidupan kita. Kemudian dengan kaidah ini juga kita nanti akan bisa tergiring kepada hidayah kebenaran. Ayat ini menjelaskan tentang syariat jihad. Yang di awal ayatnya, kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital. Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Maka pada syariat qital ini, syariat jihad, semua orang mungkin sepakat kita akan membenci itu. Ya. Mungkin ya. Secara umum seperti itu. Karena siapa yang suka dengan berperang, berjihad, datang kepada di Ma'rokah untuk berperang, meninggalkan anak, istri, tapi bagi Allah itu baik. Begitu sebaliknya. Wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ketika kita itu sudah menyukai, menyayangi sesuatu, akan tetapi itu justru buruk bagi kita. Maka ini nanti akan kita bahas. Di dalam hal yang lain, fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di dalam pembahasan yang lain, di dalam surat An-Nisa ayat 19 terkait dengan muamalah dengan seorang istri. Terkait dengan muamalah dengan seorang istri. Kadang kita itu enggak seneng sama istri kita ya, karena suatu hal. Maka dengan itu sampai tahap mau cerai atau menceraikan. Ya, sudah bagaimana istrinya begini, istrinya begini. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi
justru itu Allah menjadikan di dalamnya itu kebaikan yang banyak. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dengan seperti itu Allah akan menjadikan di dalam ikrohan kita, kebencian kita, ketidaksukaan kita, itu banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan jika kita tahu. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ditutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini adalah kunci. Kunci wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena sejatinya adalah Allah yang mengetahui dan antum, kalian, jenengan semuanya, kita semuanya tuduhan yang tidak benar. Tuduhan yang tidak benar tentang hadis al-ifki yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina. Sampai 10 ayat setelahnya Allah hibur istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha dengan Quran surat An-Nur ini. Masya Allah, hiburan ya. Dahulu dengan sesuatu yang mungkin itu tidak mengenakkan, hari-hari itu terasa sempit sekali bagi Aisyah radhiyallahu anha karena dituduh dengan sesuatu yang seperti itu, berzina ya. Tuduhan itu Masya Allah tidak main-main, tuduhan zina. Akan tetapi hari demi hari terlalui ya, mungkin terasa sempit, kemudian enggak enak ya, sana sini Rasulullah juga tidak bisa berkomentar. Kemudian akhirnya Allah langsung yang menjawab dengan turunnya Quran surat An-Nur ayat 10. Kemudian dilanjut dengan sampai dengan 10 ayat setelahnya itu masih berkaitan dengan hadisul ifki. Maka ini juga menjadi kabar gembira. Sebelumnya mungkin mengira bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak mengenakkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemudian Allah tunjukkan fihi khairan katsira. Ya. Kemudian Allah bal huwa, tetapi ini baik, akan tetapi ini baik ya. Maka dengan ayat ini al-ayat as-saniyah tata'allaqu bi alam nafsi wa tatahaddatsu an alaqat ad-dunyawiyah. Maka ayat ini berkaitan dengan duniawiyah dan berkaitan dengan keduniaan ya. Yang tadi ada ayat istri, kemudian ayat tentang hadisul ifki ya. Di dunia ya perih seperti itu, enggak enak. Akan tetapi itu semua Allah jawab dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan setelahnya. Allah jawab semuanya dengan kebaikan-kebaikan yang terjadi setelahnya ya. Ketika kita berhasil menjalani sesuatu itu dengan baik ya. Maka ada beberapa kisah yang nanti akan menjadi penguat dalam kaidah ini. Yang pertama adalah ilqa'u ummi Musa liwaladiha fil bahar. Yang pertama yaitu kisah tentang seorang ibu
yang harus meletakkan anak bayinya di sungai, yang harus meletakkan bayinya di sungai dan dihanyutkan. Itu bagi seorang ibu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, nggak enak. Akan tetapi bagi Allah itu lebih baik. Dan akhirnya ketika dihanyutkan ke sungai, ditemukanlah oleh permadani kerajaan, kemudian diambil dan dirawat, diasuh di kerajaan Fir'aun, yang belum tentu ketika di rumah, ketika tidak dihanyutkan, ketika Musa alaihissalam kecil kemudian tidak mau, saya nggak usah, saya takut ketika nanti saya menghanyutkan anakku, nanti kemana arahnya dan lain sebagainya. Di situ akan ada was-was, takut dan lain sebagainya. Tapi ketika seperti itu, Masya Allah, tidak ada yang berhasil menyusui. Tidak ada yang berhasil menyusui karena tidak mau. Maka akhirnya kembali ibu dari Musa yang saat itu masih bayi yang menyusui Musa alaihissalam. Masya Allah, sudah dihanyutkan, dibuang, pasrah, pokoknya ini takdir Allah, ini perintah Allah. Sekejap menurut manusia kehilangan seorang anak. Menurut pandangan manusia kehilangan seorang anak berat. Ada rasa berat, nggak suka dengan ini dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah jadikan itu kebaikan. Allah jadikan itu kebaikan. Musa alaihissalam hidup dalam kerajaan, hidup dalam kecukupan, hidup dalam kebahagiaan. Karena apa? Karena bersama ibunya, ibu kandungnya. Masya Allah, ya. Kemudian kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kita tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu seorang yang ganteng, ya, seorang yang rupawan, maka dari itu dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena saudaranya merasa Yusuf ini paling disayang oleh orang tuanya. Yusuf paling disayang oleh orang tuanya. Kelihatannya pertama, ya, karena kisah-kisah di awal, ya, dibuang dan lain sebagainya. Kemudian harus jauh dari orang tuanya, ya, harus menahan kesedihan, harus menahan penjara dan lain sebagainya. Tapi di akhirnya Allah menunjukkan kebaikan-kebaikan yang terjadi. Allah tunjukkan walaupun tidak langsung melalui proses yang lama, akan tetapi Allah tunjukkan di situ kebaikan-kebaikan setelahnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kisah Ghulam alladzi qatalahu Khidir. Seorang pemuda, seorang remaja, ya, pemuda yang kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir dalam kisah surat Al-Kahfi. Ya, gulam kalau bahasa sekarang ya masih anak-anak lah, ya, mau remaja gitu, anak-anak.
Kenapa dibunuh? Sebab kalau ini dewasa nanti, kalau dewasa sampai anak ini gede, bisa jadi anak tersebut adalah anak yang durhaka. Maka Allah ingin menggantinya dengan sesuatu, dengan anak yang lebih suci, yang tumbuh dalam kondisi baik. Dalam pikiran kita anak dibunuh, ya, anak dibunuh itu sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang menyakitkan sekali. Akan tetapi maksud Allah adalah kebaikan, ya. Maksud Allah adalah kebaikan. Setelahnya akan ada kebaikan. Ini lebih baik. Jika anak ini tidak dibunuh, maka akan tumbuh menjadi anak yang durhaka. Nah, akan tetapi kemudian anak ini dibunuh supaya nanti akan digantikan dengan anak yang lebih baik. Ya. Kemudian kisah yang lain ketika meninggalnya suaminya Ummu Salamah, Abu Salamah, meninggalnya suaminya Ummu Salamah. Di awal-awal ditinggal oleh suami, Masya Allah, ya, ditinggal oleh suami, kondisinya nggak enak, ya, seakan-akan tidak ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Tidak ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Ada orang-orang yang seakan nggak mungkin lah sama kayak Abu Salamah. Akan tetapi Masya Allah di dalam akhirnya di situ terdapat kebaikan-kebaikan. Ummu Salamah lupa bahwasanya Rasulullah itu adalah lebih baik dari Abu Salamah, tentu, ya. Maka ya Allah, Allah Maha baik sekali, ya. Seakan-akan di awal itu sedih, di awal itu sesuatu yang menyedihkan, akan tetapi ketika dilakukan, dilewati dengan kesabaran, berbuah manis semuanya. Semuanya berbuah manis, ya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas, dengan itu menjadi penguat keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang takdir, maka ada dua nama, ya. Ada al-qadha, ada al-qadar. Al-qadha, al-qadar. Kita jarang menyebutkan qadha. Kita jarang, ya, takdir gitu aja. Ya. Kita jarang menyebutkan qadha-nya Allah ini. Nah, akan tetapi kita sering menggunakan qadar. Kalau dalam bahasa Arab ada qadaro. Ya, qadaro itu berarti nanti qadirun, ya. Ada qaddaro, takdir, muqaddir, yang kemudian nanti ada iqtadaro, ya, muqtadir, yang semuanya ini saling berkaitan. Kalau ulama sedikit membedakan tentang qadha dan qadar. Ya. Ada yang mengatakan qadha itu lebih luas jangkauannya daripada qadar, ada yang mengatakan sebaliknya. Qadar itu lebih luas jangkauannya. Jadi ketetapan Allah yang ditetapkan sebelum azali, ya, sebelum
bumi sebelum alam semesta diciptakan. Itu takdir, ya. Kemudian setelah tercipta alam semesta, maka di situ ada yang namanya qada, ketetapan Allah ketika melaksanakan sesuatu. Ada yang membalik juga, ya. Maka takdir itu biasanya sangat erat dengan hudan, sangat erat dengan hudan, petunjuk, sangat erat dengan petunjuk. Karena apa? Karena banyak dari kalangan manusia yang kemudian ketika terpeleset, ketika terjatuh, ketika berbuat maksiat dan lain sebagainya, kemudian menyalahkan takdir. Kemudian menyalahkan takdir. Wah, saya ditakdirkan sama Allah seperti ini. Saya jadi pencuri, ini takdirnya Allah ini. Saya jadi korupsi, ini memang takdirnya Allah seperti ini. Ada pikiran-pikiran nakal yang mengarah ke situ, ya. Padahal tidak seperti itu. Allah itu memiliki sifat maha bijaksana. Allah itu memiliki sifat maha adil. Maka kebijakan Allah itu kita tidak bisa memikirkan, ya. Ketika ada seseorang yang kemudian, loh, itu kayaknya kok orangnya itu baik, kayaknya orangnya baik, tapi kenapa kok Allah tega memasukkan neraka? Nah, contoh seperti itu. Allah tega tidak memberikan hidayah sehingga dia tidak memeluk agama Islam. Kita tidak bisa menimbang itu, karena itu Allah maha bijaksana, Allah maha adil, ya. Maka Allah itu alimun, Allah itu qadirun, Allah itu alim, Allah itu mengetahui semuanya yang ada pada kita, baik sebelum kita muncul sampai nanti kita berakhir. Dari mulai kita belum ada sampai nanti kita berakhir, itu Allah sudah mengetahui. Allah sudah mengetahui. Alim, kalau dalam bahasa Arab juga ini adalah sigha mubalaghah, ya. Artinya adalah alimnya, mengetahuinya itu tanpa batas, tanpa batas, unlimited. Mengetahui tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Pengetahuan Allah itu tidak ada batasannya. Seperti halnya Allah adalah al-awwal wal akhir, al-awwal wal akhir. Kalau kita punya, Pak, awalnya kita kelihatan. Ketika kita lahir berarti itu awal tahun kita, awal kelahiran. Begitu juga akhir dari kita berarti kematian, jelas. Kita masing-masing mempunyai awal, mempunyai akhir yang jelas, ya, diketahui. Akan tetapi Allah awal, pertama, maka pertamanya itu adalah tidak terbatasi awalnya. Awal dimulai kapan? Itu tidak usah kita pikirkan, ya, tidak usah kita pikirkan, karena awalnya Allah, akhirnya Allah, ya kita tidak mampu, otak kita tidak mampu untuk memikirkan itu, ya. Maka dari itu takdir itu adalah sesuatu ketetapan Allah, ya, sesuatu ketetapan Allah yang telah ditetapkan dengan sedemikian rupa, secara rinci, secara detail, ya, sudah ditata sama Allah semuanya, sudah ditata sama Allah semua.
itu. Kita beriman terhadap takdir itu. Sudah ditata sama Allah. Dan takdir Allah itu pasti baik. Buat kita itu pasti baik. Ya. Meskipun terlihatnya atau sepengetahuan kita itu buruk, kayaknya kok buruk. Nah, tapi bukan seperti itu. Maka kaidah ini penting. Ya, insya Allah ini baik, insya Allah ini baik. Ya, insya Allah ini baik. Karena Allah itu pengetahuannya itu meliputi semuanya, tidak terkecuali. Ya. Maka dari itu di sini kita juga diajak untuk bertadabbur, bahwasanya kisah-kisah yang telah kami sampaikan tadi semuanya di awal adalah menurut manusia itu kurang mengenakkan, semuanya kisah yang sudah kami sampaikan. Tapi setelah itu Allah tunjukkan bahwasanya itu lebih baik, itu lebih baik buat kita, itu lebih baik buat jenengan. Pripun? Adzan den nggih. Kita break adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan kajian dan masuk sesi tanya jawab. Kalau nanti ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan kepada Ustadz Juhri. Monggo adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Lanjut ya. Kita lanjutkan sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan takdirnya. Sistem kehidupan kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail
sistematis, sempurna pokoknya. Allah mengatur manusia itu sesempurna mungkin, ya. Sempurna, sangat sempurna, tidak ada celah kesempurnaannya, sangat detail, tidak ada celah, ya. Maka Allah juga menurunkan petunjuk berupa kitab Al-Quran. Allah sudah menata kehidupan dari awal, ya, sudah mengetahui bagaimana awal dan akhir kehidupan. Allah kemudian menurunkan petunjuk. Maka dari itu kita yang terbatas akalnya, terbatas pengetahuannya, diminta untuk meneladani petunjuk tersebut, ya, mempelajari. Supaya apa? Supaya nanti kita menjadi pribadi, menjadi seorang yang mampu berada dalam barisan kebaikan, ya. Maka dengan pedoman kehidupan tadi, ya, dengan pedoman tadi kita mau menjadi baik atau menjadi buruk, ya. Kan sudah dikasih pedoman, sudah diturunkan pedomannya. Kita mau ngambil atau tidak? Kita mau belajar atau tidak? Ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah, Allah ganjar. Maksiat berupa keburukan, begitu juga sebaliknya. Dan hasil akhirnya menentukan dosa, ya. Kembali pada Allah, tidak bertaubat, maka dia akan terus turun, ya, akan mendapatkan siksa kubur dan akan berlanjut siksanya di neraka. Maka dengan takdir itu kita dengan keterbatasan ilmu kita, ya, kita butuh namanya petunjuk. Makanya kita harus hidup kita sebaik mungkin, tidak ada celah, sesempurna mungkin, tidak ada celah di situ, ya. Allah sudah menakdirkan seperti itu secara detail, secara sistematis, secara sempurna. Nah, tinggal nanti kodoknya Allah ditetapkan ini seperti ini seperti ini seperti ini dan seterusnya, ya. Maka dari situ, dari takdir Allah kemudian diturunkan sebuah petunjuk, maka manusia mau mengambilnya atau tidak, berada di barisan baik atau di barisan buruk. Ketika berada di barisan baik, maka muncul hasanah. Kalau sudah hasanah, maka muncul ajrun, balasan. Kalau sudah balasan, ini menjadi bekal kita untuk yang nantinya ditimbang dan kemudian masuk ke surganya Allah melalui rahmatnya Allah. Kemudian kalau berada di jalur kiri, maka dia menjadi buruk. Setelah buruk, dia disebut dengan sayyi. Setelah itu dia mendapatkan dosa ketika tidak bertaubat, maka akan mendapatkan siksa sebagai balasannya yang diawali di siksa kubur, kemudian akan berlanjut sampai hari kiamat dan tidak ada batasnya. Maka kita berhak memilih, Pak, ya. Maka kita berhak memilih dan yakinlah bahwasanya pilihan Allah itu yang terbaik, baik bagi kita. Allah memilih kita sebagai seorang muslim itu, masya Allah, ya, itu sudah, ya, itu syukur terus, kita harus syukur dengan itu. Nah, ditambah lagi kita ngaji, insya Allah meniti jalan petunjuk. Allahu a'lam bis-shawab. Ini yang dapat kami sampaikan sedikit tentang al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua terkait ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita itu menganggap
keburukan, akan tetapi bagi Allah itu baik. Begitu juga sebaliknya, barangkali kita menganggap itu sebuah kebaikan, tapi justru Allah sebaliknya, itu buruk bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Zuhri tadi begitu mengena dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Bagi bapak yang belum paham, bisa ditanyakan kembali tentang kaidah dari surat Al-Baqarah ayat 216 tadi, tentang kisah Nabi Musa, tentang kisah Nabi Yusuf, tentang kisah Ghulam. Monggo Bapak. Oh iya, Pak Fatahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini mau tanya ini tentang terimaan takdir yang kurang baik menurut dohir manusia, termasuk menyikapi seperti apa kita kalau menerima takdir seperti itu. Keumuman saja, termasuk Nabi Musa waktu mengikuti Nabi Khidir, dia adalah seorang nabi. Waktu Nabi Khidir membunuh seorang gulam atau anak remaja tadi, naluri seorang manusia, padahal dia statusnya nabi saja tidak bisa menerima hal seperti itu, sampai mengikuti dia sampai beberapa kejadian. Artinya apa? Kita sebagai orang biasa, apabila menerima suatu takdir yang kurang mengenakan dalam pandangan kita, kita itu bisa mudah untuk bicara, kita itu takdir insya Allah terbaik. Padahal kalau kita mengalami hal kita sendiri itu titik terlemah kita, artinya sulit kita untuk bisa menerima secara 100% lah, seperti itu. Ada kiat atau anjuran supaya kita bisa menerima sepenuhnya. Itu yang sulit bagi keumuman orang itu. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Waalaikum. Ya, memang betul ya Pak ya, memang betul. Kalau kita berbicara tentang takdir secara umum, memang kita ngomong, kalau kita hanya berbicara itu gampang sekali. Tapi menerimanya itu ya, menerimanya itu loh, menerimanya. Seperti dalam kisah Nabi Musa itu mengajarkan kepada kita, ya, beberapa kisah itu mengajarkan kepada kita, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Innaka lan tastati' ma'iya sabra. Sudah tak bilang kamu itu pasti nggak sabar kalau ikut saya, gitu ya. Ya, pasti nggak sabar ikut saya. Ya. Tapi Nabi Musa masih yakin, ya, masih yakin bahwasanya beliau akan sabar mengikuti, ya. Tapi beliau menggunakan insya Allah sabiro, wala aksi laka amro, insya Allah, ya, saya akan menjadi orang yang sabar. Akan tetapi dalam perjalanan juga dilarang untuk bertanya tentang sesuatu, ya tetap pengen nanya kok. Ngelihat anak kecil dibunuh, ya, ngelihat apa, kalau kita bahasanya di Pantura sini perahu-perahu dibocori, nah, itu ya pasti bertanya kenapa gitu loh ya, nggak masuk akal. Akhirnya ya dari hal seperti itu memang Allah mengajarkan, ya, Allah mengajarkan kepada kita yang apa di awal itu seperti ya nggak enak lah seperti itu. Tiba-tiba perahunya Pak nelayan kok dibocori semua, kerem semua itu. Nah, akhirnya dijelaskan itu ilmu pelajaran, ya. Kemudian bagaimana kita bisa menerima takdir, kiat menerima takdir itu tadi, kita kuatkan keimanan kita,
kita kuatkan keimanan kita, ya, simpul keimanan kita ditali dengan namanya akidah, aqaid, ya. Akidah berarti ikatan, diikat yang kuat dengan akidah, maka dengan itu keimanan kita menjadi kokoh, keimanan kita menjadi kokoh. Mulai dari iman kepada Allah dan seterusnya sampai dengan takdir, itu kita bisa kokohkan melalui melalui belajar yang pertama, ya, kemudian dilatih mulai dari menerima takdir-takdir yang kelihatannya tidak baik, yang kecil-kecil dulu, ya, dengan artian tidak gampang ngersulo, ya. Ya, mulai dari yang kecil dulu, kemudian bagaimana supaya kita bisa meyakinkan bahwasanya ini adalah takdir Allah yang baik buat kita, ya. Bagaimana bisa meyakinkan kita? Cara meyakinkan tidak ada jalan lain kecuali melewati akidah kita, ya. Ada, kalau kita tanya kepada teman-teman, gimana menurut antum ini, pasti si A akan menjawab seperti ini. Kita tanya kepada orang lain pasti akan berbeda, ya, berbeda-beda. Nanti kamu itu paling begini, kamu itu paling begini, ya. Ini paling. Maka yang paling utama adalah diri kita sendiri. Kita kuat keimanan kita, keyakinan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian itu kita latih kepada hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kalau enggak gitu memang berat, Pak, ya. Nerima takdir yang kelihatan buruk bagi kita itu memang berat. Tapi kemudian cara memperkuat keimanan, ya, kita perkuat dengan belajar, kemudian dilatih dengan sabar, dilatih sedikit demi sedikit, insya Allah nanti terbiasa, ya. Makanya dimulai dari hal-hal yang kecil dahulu, ya, kesabaran yang kecil. Tidak sesuai kehendaknya saja, sedikit-sedikit emosi, minimal itu dulu bisa, ya. Enggak sesuai pikirannya, emosi semuanya, marah sini. Dari hal-hal kecil seperti itu dulu kita latih. Oh, mungkin Allah berkehendak seperti ini. Sambil kita nunggu, insya Allah nanti setelah itu ada kebaikan yang datang. Insya Allah nanti akan ada kebaikan yang datang, dan kita harus yakin, ya. Setelah sabar, berdoa, ya. Berdoa ini memang, ya, gandengannya harus tetap sabar, kemudian berdoa, ya, Nah, maka dengan itu insya Allah kita bisa, ya, menyikapi takdir dengan baik, ya, tidak gerusa-gerusu, tidak emosi dan lain sebagainya. Intinya kita perkuat keimanan kita sabar, kita berdoa, kita yakin bahwasanya ini adalah takdir Allah yang baik buat kita. Mungkin itu, Pak, ya. Nanti sama-sama kita belajar, ya. Sama-sama kita belajar dalam hal ini, ya. Ya, cukup, ya. Ya, karena waktu isya-nya sudah molor. Sebelum kajian malam hari ini kita tutup,